saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izinkan ana bertanya, Ustaz, ana pernah dengar dari antum bahwa ketika tahajud Umar dan Uthman membaca Al-Quran bisa sampai khatam beberapa kali dalam salatnya. Namun bukankah Rasulullah SAW melarang kita untuk menghatamkan Al-Quran paling cepat 3 hari? Mohon penjelasan dari Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari ikhwah kita, salah seorang saudara-saudari kita. Saya pernah menyampaikan bahwa di antara sahabat orang soleh ada yang sampai menghatamkan Quran sehari semalam khatam, ada yang sehari 2 kali hatam, ada yang sehari 3 kali hatam, 4 kali hatam. Saat yang bersamaan ada hadis Nabi yang melarang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Pernah dengar itu? Nah, bagaimana korelasinya? Kita buktikan dulu barangkali keterangannya supaya tidak keliru. Keterangan kami yang menyampaikan para sahabat itu pernah khatam, bahkan salafus saleh, tabi'in, sampai ulama-ulama ya, kekinian pernah menghatamkan Quran bahkan dalam sehari semalam. Ya. Anda bisa cek itu, misal referensinya saya sebutkan dulu. Mau yang tebal berjilid-jilid atau cuma 1 jilid saja? 1 jilid ada terjemahan itu ya, paling gampang ya. Wah, ini lekat tintanya. Kitabnya namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karangan Imam An-Nawawi ya. Ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan bisa di googling di internet gratis ya. Kalau di internet saya lihat dalam bahasa Melayu itu ya, At-Tibyan, tulis saja At-Tibyan, At-Tibyan ya. At-Tibyan An-Nawawi, tulis ya. Kalau Anda beli kitabnya yang asli berbahasa Arab ya, cetakan yang paling bagus saya rekomendasikan yang warnanya kuning ya, terbitan Darun Nafais ya, ada 187 halaman, warnanya kuning, terbitan Darun Nafais. Keterangan tadi ada di halaman ke-46, paragraf pertama, baris ke-7 sampai 9 ya. Itu 1. Kalau Anda mau sedikit lebih tebal, cari kitab namanya Syiar A'lamin Nubala ya, jilid yang ke-4 halaman 51 sampai 53 ya. Kita lihat misalnya, faminhum minalladzina yakhtimuna al-Qur'ana bil-laili, maka di antara para sahabat tabi'in, ulama saleh, ada yang menghatamkan Quran semalam langsung khatam dalam tahajudnya. Siapa di antaranya? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada Uthman bin Affan. Ya, Uthman itu Pak, Bapak seorang pengusaha, orang hebat, sibuknya luar biasa. Ekspor impor, keluar masuk Madinah. Keluar masuk Madinah. Dalam sibuknya ahli surga dan masih punya rekening di Bank Saudi sampai hari ini. Sampai hari ini. Satu-satunya sahabat yang masih punya investasi itu Uthman bin Affan. Dulu ada satu sumur yang dimonopoli oleh Yahudi. Setiap dapat air dari situ mesti bayar. Oleh Uthman diambil, dibeli, dibebaskan oleh Uthman. Siapa saja boleh ambil tanpa bayar. Sekitarnya ada kebun, dibebaskan juga oleh Uthman. Ya. Sekarang itu sudah kebunnya diganti, relokasi menjadi hotel. Setiap ada royaltinya itu disimpan di salah satu bank di atas namakan Uthman bin Affan. Disedekahkan pada umat-umat yang membutuhkan, umat Islam membutuhkan. Itu Uthman masih sempat menunaikan tahajud sampai khatam Quran. Sekali tahajudnya 1 malam sampai khatam Quran. Masya Allah. Sahabat ahli surga, orang kaya, investasi hartanya ada sampai sekarang, mau tahajud sampai khatam Quran. Antum bukan sahabat ya, belum jelas surganya. Kaya juga nggak sampai kekayaan Uthman ya, Masya Allah. Jangankan tahajud, kadang-kadang sholat fardu masih terlambat. Salahnya di mana ya, kita barangkali perlu pelan-pelan belajar. Ada Mujahid, Imam Al-Mujahid, ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Masya Allah. Bahkan Qatadah itu 3 kali khatam. Imam Asy-Syafi'i itu sekali khatam dalam sehari, kalau Ramadan 2 kali khatam sehari ya.
Umar bin Khattab 4 kali dalam sehari. Begitu mendengar Utsman, Utsman berapa? Sekali khatam, saya 4 kali. Besoknya 4 kali Umar. Umar itu selalu begitu, ingin berlomba dengan Utsman. Utsman kata Nabi, anfiqu fi sabilillah, infak, 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 yang lain infak. Kata Utsman, ya Rasulullah kurang berapa? Sekian. Kata Utsman, sepertiga harta saya. Sepertiga. Dulu asetnya masih 6 triliun. Sepertiganya 2 triliun. Ringan lisannya, ambil sepertiga harta saya. Kedengaran oleh Umar, ya Rasulullah, katanya Utsman sepertiga. Iya, saya setengah harta saya. Setengah harta saya. Itu Umar. Itu berlomba, Pak Bu, berlomba, motivasi diri, motivasi diri. Nah, adapun hadis yang dimaksudkan larangan menghatamkan Quran dalam 3 hari, itu Anda bisa temukan di dalam Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1390 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abu Daud nomor hadis 1390 dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar datang pada Rasulullah, saya ingin menghatamkan Quran ya Rasulullah. Ya, kata Nabi, ya dalam sebulan. Enggak, saya masih kuat. Terus 10 hari, saya masih kuat. Dalam 7 hari, saya masih kuat, saya masih mampu. Kata Nabi, tidak akan mampu memahaminya kecuali engkau lakukan dalam 3 hari. Jangan kurang dari 3 hari. Ditujukan kepada Abdullah bin Umar yang waktu itu masih kecil. Masih kecil. Ya. Diminta untuk baca oleh Nabi sekaligus memahami maknanya. Ini isyarat, ada 2 isyarat di hadis ini. 1, saat kita membaca Al-Quran, yang dituntun oleh Rasulullah bukan sekedar baca hampa makna. Walaupun ada pahalanya, ada. Ya. Anda baca Quran, dan itu keutamaan Quran. Tidak ada satu kitab pun di dunia ini, tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang dibaca tanpa paham isinya kecuali Quran. Ada beli handphone, tulisan Cina-nya, asal atau kanji begini. Apa artinya? Ini nggak ada artinya, saya pun nggak tahu, saya tulis aja. Ya, asal ginilah. Dibaca nggak? Kenapa? Nggak ngerti. Dan kalau ada koran Jepang pun di sini nggak akan dibaca karena nggak ngerti. Quran nggak ngerti masih dibaca. Masih dibaca. Kalau bukan mukjizat tidak mungkin itu. Kalau bukan mukjizat tidak mungkin. Ayo kita bandingkan dengan kitab lain. Silahkanlah kitab agama manapun. Ada nggak kitab yang diulang-ulang dalam sehari 17 kali dibaca? Ada nggak? Kalau diulang-ulang 17 kali, apa sifat yang muncul? Bosan. Cuma Quran yang saat dibaca, diulang-ulang, tidak pernah bosan. Cuma Quran. Ada yang bosan baca Al-Fatihah? Kita itu baca 17 kali minimal dalam sehari. Dalam sholat fardu. Tapi nggak ada tuh yang bosan. Ustaz, saya bosan baca Al-Fatihah, yang lain boleh nggak? Nggak ada. Nggak ada, demi Allah saya katakan. Ya. Cuma Quran itu kitab satu-satunya dibaca nggak pernah bosan, cuma mohon maaf cepat ngantuk. Cepat ngantuk. Ya. Kitab lain memang nggak bosan, tapi ketika baca Quran 5 menit sudah begini. BBM bunyi, WhatsApp bunyi, ping, bisa begini. 15 menit kuat itu. Quran tidak, karena memang ada setan khusus. Setan khusus ya mengarahkan kita, memalingkan supaya nggak baca Quran. Karena Quran itu belum dipahami, dibaca saja, satu hurufnya itu sudah 10 pahala kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Masya Allah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf saja dari kitabullah, 10 kebaikan pahalanya. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Cuma Quran. Ya. Tapi kalau Anda mampu sudah baca bahasa nabinya, ayo baca dengan artinya. Pahami maknanya. Nah, orang dianjurkan kata Nabi, nggak mungkin bisa baca Quran memahami artinya kecuali minimal 3 hari kata Nabi. Kalaupun terus kita baca,
Itu maksudnya. Tapi kalau ada orang yang sudah paham isinya, ngerti kandungannya, dibaca cepat sesuai makhrajnya, tajwidnya juga paham, artinya kandungannya meresap dalam jiwanya. Wah, itu 1 hari bisa 3 hari, 4 kali khatam bisa. Karena sudah ngerti isinya. Ya. Makanya jangan tanya Utsman. Utsman itu sebelum dipahami sudah dipraktekkan. Ya, Abu Bakar sudah praktek, Umar sudah praktek. Makanya wajar kalau sehari bisa khatam Quran 4 kali, 3 kali, 1 kali paling minimal. Karena sudah ngerti isinya. Nah, itu maksudnya hadisnya, jadi tidak bertentangan. Anda yang sudah paham, mengerti kandungannya, silahkan. Ya. Tapi kalau kita belum paham, belum mengerti, apalagi bacaan belum baik, maka setidaknya berhati-hati dalam membacanya. Ya. Sedikit salah huruf bisa berubah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain. Ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dibaca pakai hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan orang-orang yang kena penyakit. Dan lain. Waliyadzubillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai ain. Segala puji bagi Allah Tuhan orang-orang yang enggak jelas. Ya, ngalamin tuh enggak jelas, enggak ada artinya. Ya. Hati. Konon katanya itu Jawa agak susah ya. Ya. Kalau Sunda F susah itu. F dibaca P ya. Orang Sunda nggak bisa bilang F nih, padahal itu fitnah katanya. Oke. Baik.